Alhamdulillah bosnya seperti sudah kuanggap ibu saya sendiri. Tapi kamu itu apa dokumen resmi kan? Kan di sini barang-barang banyak. Apakah harus menghafal harga-harga barangnya, bro? Ya pasti kita bisa buat toko sendiri. Nah di situ kita bisa eh, dapat ilmunya di situ gitu. Oh, berarti secara tidak langsung diam-diam Mas ini mengambil ilmu dari bos ini gitu. Ah, Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, hari ini tuh saya agak kurang sehat ya geng. Tengok kan, muka saya kusut kayak gini. Dan saya baru pergi ke klinik geng, ini obatnya. Klinik sebelah itu. Nah kebetulan sekali di sebelah klinik ini ada kedai bangunan. Nah pekerjanya itu orang Indonesia, salah satu sahabat saya sendiri. Nah yang saya tayangkan hari ini geng, mau saya tanya-tanya bagaimana pekerjaan di kedai bangunan Malaysia beserta gajinya itu juga bagaimana. Geng, kita tanya-tanya orangnya di sebelah saya ini. Nah, halo bro. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri ya, asal Sumatera Lampung. Saya sekarang kerja stay di Malaysia, kerjanya di bagian bangunan ya. Kalau perabot bangunan lah kalau di Indonesia lah, kalau di sini panggil HW. Terus kalau kerjanya semua saya seorang, kalau barang sampah ya seperti kuli-kuli di Indonesia juga lah, sama lah ya, intinya mencukupi kebutuhan sehari-hari di keluarga di kampung. Alhamdulillah. Oke, kerjanya itu berapa jam? Kerja on time jam 8 paling lambat. Kalau kita pas jadwal padat itu pulang sampai jam 6 lebih. Kalau masuknya jam 8 lewat, 8:05 menit atau 8:30 menit itu paling lambat. Lihat customer atau lihat pelanggan, seperti itu. Di sini tuh kerjanya sudah berapa lama? Sama lah, sama dirimu. Aku 8 tahun. Aku 15. 2013. 13. Wah, lagi duluan kamu lah. 2013 start di sini kerja. Kalau dulu di bagian Sarawak tahun 2008 sudah masuk. Oh, dulu pernah masuk Malaysia. Dulu di bagian Sarawak. Sekarang Kuching. ada di Pahang. Sekarang bagian Pahang. Ya seperti itu. Kalau simpelnya itu, ceritanya itu ya istilah kata berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Merasa keberatan kah kerja di sini? Kalau kerja di sini ya alhamdulillah, bosnya seperti sudah kuanggap ibu saya sendiri, jadi sama-sama istilah kata sama-sama tolong. Oh, seperti dianggap keluarga sendiri gitu ya. Jadi ya kalau pas waktu on time kerja itu memang ya tahu sendiri kan, kita ikut orang merantau ya seperti itulah. Kita perihnya, jadi perihnya nggak enaknya di situ, namanya kita ikut orang cuma main tunjuk. Itu seperti itu. Nah, Ada apa ya, kemudahan atau bonus gitu bro? Bonus kerja atau overtime lah, overtime? nggak ada. Nggak ada. Berarti ini gaji pokok. Gaji pokok segitu. Kalau boleh tahu berapa? Lebih kurang 5 juta 6 juta lah. Oh, sudah lebih dari basic gitu ya. Itu satu minggu itu libur, setiap minggunya libur. Oh, setiap hari Minggu libur. Terkadang kalau pas waktu antar barang, nah itu sudah lain, sudah satu kali gaji lah, seperti itu. Kalau masalah kerja itu berjuta-juta barang, bahkan bermacam-macam harga, itu saya sama bos saya lah. Saya cuma seorang saja, satu orang. Jadi kalau pas ada customer pelanggan beli barang, ya kita layan aja lah, seperti itu. Kalau ada barang yang datang seperti lori besar itu bro, kemana itu?
itu kayak trailer. Maksudnya itu ada Sampah-sampahnya. uang tambahan lagi kah atau gimana? Enggak, itu sudah kira satu kali. Karena sudah hitungan bulan itu ya. Satu kali ya, kita sudah terbiasa kan, jadi ya alhamdulillah lah, disyukuri aja. Oke, kalau masalah apa? Masalah makan gimana? Kalau masalah makan dalam 1 minggu itu bos itu boleh dikira dua atau 3 kali belikan ikan, kadang telur, kadang buah-buahan. Berarti dibantu soal makan ya. Nah, kalau dibantu seperti itu, Bro, itu biaya hidup selama kamu 1 bulan di Malaysia sini itu habis berapa? Oh, itu enggak pasti, itu hal pribadi, itu enggak boleh dikontenkan ya. Terkadang kan kita kan hal pribadi itu enggak Bukan, kalau untuk makan, minum, seperti itu saja. kalau untuk buat sehari-hari ya Kehidupan lah. itu buat beli pokoknya aja kalau dirupiahkan 60.000 itu 1 hari. 1 hari. 60.000 Kalau total semua dalam 1 bulan termasuk rokok, makan dan pulsa itu kurang-kurang ya mencapai 600 1.200.000 itu pulsanya saja. Wah, berarti bisa kirim baru berapa juta, Bro? Iya itu. Gila. Itu hal pribadi, itu nggak boleh disosmedkan atau di media sosial kan, karena kita perkembangan sehari-harinya itu atau per bulannya itu kita serupa roda berputar ya, naik turun ya. Kadang kita bisa ngirit atau hemat ya. Tapi kamu itu apa, dokumen resmi kan? Resmi, Permitan kan? gak resmi yang kok keprigen Bahaya nanti dicomot. kalau. Tapi aku buat foto stick ya, foto stick itu kalau di tempat kita itu Nah, fotokopian. seperti ini geng permitnya. Ini ini dokumen resmi. nah, itu dokumen resmi, permit ya. Nah, ini paspornya. Semua difoto setik, jadi kalau ada apa-apa di jalan tak apa ya, karena kalau yang asli itu bos yang bawa. Bos yang pegang. Oh, jadi mungkin alasan itu juga Mah itu bisa bertahan bertahun-tahun di sini gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi ngomong-ngomong ngopi di selo. Oh, Sampun ngopi dereng. Sudah ngopi kah belum? Hado ngopi kah belum? Hado ngopi pai. Ngopi ke? Kopi. Ayo, bosnya tuh macam kawan sendiri, Bro. Seperti saudara, cuman namanya juga macam keluarga sendiri ya kan, Mas. Jadi kayak nggak ada bedanya. Makanya itu Masnya itu betah sampai bertahun-tahun di Malaysia sini. 2008 start masuk. 2008. Sekarang sudah 2000. Tadi katanya 2013. Sini. Oh, di Pahang sini. Maksudnya global lah. Nyonya sudah sampai. Ada pelanggan lagi. Nah, Oke, sebentar ya, ada customer beli barang ya. Oke, Kita lanjut. Pak itu. Nah, kerja di sini, Bro, ya kan? Kan di sini barang-barang banyak. Apakah harus menghafal harga-harga barangnya, Bro? Ya pasti. Berjuta-juta barang harus kena ingat harga. Terkadang kalau nggak ingat harga, bos tanya saya punya bos. Satu besi ini berapa? Besi U berapa? Kalau di Indonesia nggak tahu lah itu besi apalah, sudah lupa juga harga di Indonesia juga itu nama-nama besinya. Nah, dulu waktu pertama itu menghafal apa? Barangnya itu berapa lama boleh hafal tuh, Bro? Sampai detik ini, sampai lamanya 2013, sekarang 2024, sudah berapa tahun? Bukan, maksud saya. Iya, menghafal kan? Heeh. Menghafal barang-barang kan? Heeh. Sampai sekarang pun belum banyak yang hafal. Dikira senang ah? Bukan senang. Saking banyaknya ya. Saya ingat sudah hafal semua. Dekat otak sini ya. Kira barang, susun barang, barangnya yang kalau keluar berapa harga barang, belum buat notanya lagi, totalnya harga beli barang berapa, itu mesti kena ingat semua. 11 tahun belum hafal barangnya ya. Nah, apa itu nggak hafal barangnya atau harga barangnya itu bisa bertukar-tukar gitu, Ge? Iya, setiap tahun itu lain harga, tukar harga. Oh. Terkadang kalau harga berapa,
Kalau kita salah atau silap saja harga itu kena marah lah sama bos. Nah, Gitu ini saja. pertanyaan saya. Kalau bos kena marah ya kan? Kalau bos kena marah itu Mas merasa resah, sedih atau malah lebih semangat karena kemarahan bos itu termasuk support atau sokongan itu, geng? Itu ya Hmm. buat ilmu pengetahuan kita, Hmm. biar kita dapat wawasan. Yang pertama, yang namanya merintis atau ikut sama orang ya seperti itu, kita harus semuanya harus betul-betul menerima, atau kita bukan hanya Harus nurut ya? bukan harus nurut. Maksud saya seperti ini, buat wawasan ilmu pengetahuan itu buat pedoman kita. Suatu saat kalau kita kun fayakun, ada rezeki, ada lebih, kita bisa buat toko sendiri. Nah, di situ kita bisa dapat ilmunya di situ gitu. Oh, berarti secara tidak langsung diam-diam Mas ini mengambil ilmu dari bos ini gitu. Seperti itu. Bukan hanya karena kita semata-mata kerja terus kita nggak menghafal atau nggak mengamati caranya, strateginya, pengelolaannya, globalisasinya, cara seperti itu. Cara apa? Melayani customer gitu ya. Iya, youtuber. Ada customer tuh. Customer beli barang. Ada orang beli barang juga ya. Ramah sekali ya. Jadi seperti itu ya, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, yang saya idamkan di YouTube-nya Bang Jainal ya. Kalau di saya nggak pakai YouTube ya, saya pakai TikTok. TikTok saya Triajalah ya. Di situ boleh tambahkan atau Pertemanan. ditambahkan persaudaraan ya, atau tali silaturahim ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, Bro, mau tanya lagi, Bro. Hmm, Gajinya kembali lagi ke gaji ya. hmm. Itu setiap minggu atau setiap bulan keluarnya? Memang 1 bulan sekali. Memang sebulan sekali. Nah, kalau kita ini namanya orang kan kadang-kadang mengalami kekurangan dalam ekonomi, betul? Hmm. Nah, apabila di kampung sana Senang saja itu. pinjam tuh gimana? Itu kalau bos aku alhamdulillah bisa mengerti keadaan ekonomian di kampung saya pribadi. Jadi kalau saya butuh berapa, tinggal ngomong, bos dibagi. Kalau boleh tahu, pinjaman Mas kepada bos itu yang paling besar itu berapa ringgit Malaysia? Oh, itu pribadi. Kalau Sampai 10 juta? sedikitnya aja, yang sedikitnya aja itu kalau kita mau pinjam 6 juta atau 5 juta, sedikitnya itulah, atau 2 juta terus dibagi. Oke, kalau masalah kan itu pasti ada pemotongan dalam 1 bulan. Iya, Pemotongannya enggak itu semua, sedikit-sedikit. Oh, senang ya? Nanti kalau semua kita makan apa di kampung? Oh iya, betul. Di situ kalau pribadi, hal pribadi janganlah sampai di media sosialkan, itu saja. Kalau buat story atau buat temanya apa, contohnya apa, itu boleh, tapi kalau hal pribadi itu jangan sampai di media sosialkan. Oke. Seperti itu, cukup pribadi diri sendiri. Oke. Jadi diri pribadi sendiri itu insya Allah kita yang jalani, kita yang ngalami. Jadi ya sebisa mungkin jangan di media sosialkan, seperti itu. Oke, Bro. Terakhir ya, pesan apa Mas itu kepada sahabat kita yang di Indonesia yang mau bekerja ke Malaysia biar bisa mendapatkan bos yang macam Mas ini? Harus gimana? 1001 lah, bukannya 1001, nggak semudah membalengkan telapak tangan ya, karena kita ikhtiar, berdoa, berusaha, itu Allah yang menentukan. Yang terutama ya, yang kalau non muslim kita pasrah aja lah. Intinya kita berusaha, kita nggak tahu kan yang namanya ketemu bos atau jumpa bos yang baik, mengerti keadaan kita, itu tinggal kitanya aja berdiskusi atau
eh, ngomong sama bosnya caranya gimana. Kalau niat hati kita ada betul-betul kerja, so kita lanjut. Kalau niat hati kita nggak ada kerja, nggak usah merantau di Malaysia atau ke luar negeri, gitu aja intinya. Dan kembali lagi semua itu tergantung orangnya ya. Bos bisa percaya sepenuhnya macam ini seperti Mas ini, itu pun tentunya juga karena kepercayaan atau kejujuran Mas ya. Nah, begitu saja lah, geng. Jadi di mana-mana kalian bekerja, geng, harus jujur, tekun, tulus, betul Mas ya. Jangan sampai neko-neko, jangan sampai merugikan orang lain, apalagi sampai merugikan majikan Anda sendiri. Dari sini saja pesan-pesan yang bisa kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi untuk sahabat kita semua yang mau merantau ke Malaysia. Kalau mau bekerja ke Malaysia silahkan, tapi saran saya ikutilah prosedur yang ada, jangan sampai masuk secara ilegal, karena kalau masuk secara ilegal sampai di sini macam menjadi buronan, betul Mas ya. Aduh ya Allah, kalau sampai kosong kita memang bebas leluasa mencari atau kita buat tambahan ekonomi di kampung kalau nasib kita bagus ya. Kalau nasib kita nggak bagus, nauzubillah min dzalik lah, itu kita tergantung pada kita sendiri, resikonya kita sendiri yang nanggung, itu saja. Oke, berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Satori, Masnya ini Tri. Nah, Kalau Tri aja lah kalau Tri aja lah. TikToknya, Kalau ya. silahkan mampir ke TikToknya Mas Tri ini, selalu live Mas ya. Kita boleh saling support lah, geng. Oke. Seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.